tema mengenai penegakan hukum. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Edward Omar Syarif Hyairich mengatakan, ada dua hal yang memberatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara layak dituntut hukuman mati. Pertama, mereka melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan darurat, yakni darurat COVID-19. Dan kedua, mereka melakukan kejahatan itu saat masih menjabat. Bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana pemberatannya sampai pada pidana mati. Mengapa demikian? Karena menurut hemat saya ada paling tidak dua alasan pemberat bagi kedua orang ini. Yang pertama, mereka melakukan kejahatan itu dalam keadaan darurat. Dalam konteks ini adalah COVID-19. Dan yang kedua, mereka melakukan kejahatan itu dalam jabatan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor memang mengatur kemungkinan penerapan pidana mati bagi pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara di tengah bencana. Adapun, Presiden Joko Widodo telah menetapkan masa pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam melalui penerbitan Kepres Nomor 12 Tahun 2020. Sebelumnya, pada 6 Desember 2020, Ketua KPK Firly Bahuri menyebut pihaknya masih akan mendalami penerapan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tipikor ini. Di Ayat 2 memang ada, yaitu ancaman hukuman mati. Kita paham juga bahwa pandemi COVID ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana non-alam. Sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini. Apa yang kita lakukan, kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi COVID-19. Tentu nanti kita akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti apakah bisa masuk dalam pasal 2 Undang-Undang 31 tahun 99. Kendati demikian, dibutuhkan penyidikan lebih lanjut mengenai penggunaan pasal tersebut dalam kasus yang menyeret dua mantan menteri. Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait kasus dugaan suap perizinan tambak dan usaha atau pengelolaan perikanan pada 25 November 2020 lalu. Sementara, Juliari Batubara terjerat kasus dugaan suap bantuan sosial COVID-19 pada 6 Desember 2020. Penetapan Juliari sebagai tersangka oleh KPK hanya berselang 9 hari dari penetapan Edi. Tim Liputan, CNN Indonesia.